Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu pagi ini, tanggal 13 Desember 2020, kami akan membawakan berita jemaat pada pagi hari ini, yaitu terdiri dari berita pelayanan, berita keuangan, berita undangan, dan berita lain-lain. Pada pagi hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Nopelianti sebagai liturgus Penatua Handriani. Dan pagi hari ini kita dilayani juga oleh lingkungan Gloria. Berikutnya berita selanjutnya, berita pelayanan, berita keuangan, berita undangan, dan berita lain-lainnya tidak ada perubahan. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat beribadah. Salam. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent yang ketiga. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata, dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Mari kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 119 bait pertama dan bait yang kedua, Hai Dunia Gembiralah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing dari Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka,
jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jemaat kami undang menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 63 bait yang pertama hingga bait yang kedua, berkumandang di angkasa raya. Pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakan kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang baik dan benar dan setia mengikuti Yesus Kristus hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kembali kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 65 bait yang pertama hingga yang kedua, Besar Kasih Allah. Dalam murkanya
Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Yesaya 12 ayat 1 sampai 3. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Alkitab untuk kita pada Minggu tanggal 13 Desember 2012 sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayatnya ke-11 dan 16. Tapi sebelumnya baiklah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Tuhan, firman-Mu adalah murni sebagai pelita di kala gelap dan tongkat kami di dalam jalan kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan bagi seluruh umat-Mu yang berlindung padamu. Pada saat ini kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati yang olehnya mata dan telinga kami dibuka untuk melihat serta mendengar warta keselamatan-Mu di jalan kehidupan yang kami lalui. Demikian doa dan harapan kami di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Samuel pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dan yang ke-16 dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Kami baca demikian. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja di atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat yang ke-16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita pada minggu hari ini, 13 Desember 2020, sesuai dengan Almanak Nas GKE, terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami telah memasuki minggu Advent yang ketiga. Kami meyakini pemeliharaan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Saat ini kami beribadah bersama untuk memuliakan nama Tuhan meskipun dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah setiap keluarga dan memberkati kami. Kebenaran firman-Mu akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Bari Tuhan, Engkau mengurapi kami dan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman ini, dan berkati jemaat-Mu sekalian. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan di bawah perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki minggu Adventus yang ketiga, di mana dalam minggu Adventus ini kita diingatkan dan diajarkan bagaimana hidup menurut kehendak Allah, berjaga-jaga senantiasa, dan juga kita mempersiapkan
kelahiran ataupun datangnya Sang Juru Selamat yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus yang pertama telah terjadi melewati kelahiran bayi mungil di Bethlehem, Yesus Kristus yang dibaringkan di dalam palungan. Tetapi saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan menjadi hakim bagi setiap orang yang hidup dan yang mati. Oleh setiap itu, kita diajarkan dan diingatkan melewati firman Tuhan agar senantiasa berjaga-jaga dan hidup menurut kehendak-Nya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan Lukas 1 ayat 26 sampai 38, yang di sana merupakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Hal itu menunjukkan beberapa hal kepada kita sekalian jemaat-Nya, bahwa Tuhan mau mewujudkan setiap rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dengan kehadiran Putra Tunggalnya ke dalam dunia. Selain daripada itu, Tuhan juga hendak memenuhi janjinya yang sudah Dia sampaikan sebelumnya melewati para nabi di Perjanjian Lama, di dalam kitab Mika dan Yesaya, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan keikutsertaannya dalam sejarah keselamatan manusia. Dia tidak hanya melihat, merancangkan hal-hal yang Dia kehendaki dalam kehidupan manusia dan dunia ini, tapi Dia turun ke dalam dunia untuk mewujudkan apa yang dikehendakinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam nas ini bagaimana Gabriel hadir dan masuk ke dalam rumah Maria, dan dia katakan bahwa Maria adalah seorang yang dikaruniai oleh Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Melewati malaikat Gabriel, Allah memberikan sebuah peran bagi Maria. Dalam ayat 30 sampai 31, di sana dikatakan bahwa Maria beroleh kasih karunia Allah. Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan Maria memberi nama Yesus. Jemaat Tuhan, apa respon Maria di sana? Ditunjukkan olehnya dalam ayat 34. Yang pertama, dia terkejut. Tetapi malaikat itu katakan, jangan takut, hai engkau yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat itu katakan jangan takut ketika Maria terkejut dengan kedatangan malaikat Gabriel. Malaikat itu mau menguatkan dan mengingatkan dia bahwa kehadirannya bagi Maria membawa sebuah berita yang besar, membawa sebuah kabar yang akan terjadi dalam kehidupan Maria, sesuatu yang mustahil bagi manusia dan akan nyata di dalam diri dan kehidupan Maria. Kemudian respon Maria yang kedua dalam ayat 38 dikatakan di sana bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di sana ada menunjukkan sebuah sikap berserah diri, meskipun hal itu sangat mustahil dan tidak mungkin bagi Maria karena dia belum bersuami untuk melahirkan seorang bayi. Tapi dia berserah diri dengan mengatakan bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu. Hal itu menunjukkan sebuah sikap, respon yang baik dan juga taat kepada perkataan utusan Allah, yaitu malaikat Gabriel. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pemberitahuan tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia ini,
dalam minggu Advent yang ketiga mau mengingatkan kita untuk merenungkan yang pertama, bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita semua itu karena kehendak Allah. Apapun itu, meskipun itu mustahil, tetapi itu adalah hal yang mungkin bagi Allah. Hal yang ajaib dan mengherankan, hal yang tidak terselami oleh pikiran manusia, semua itu menjadi hal yang mungkin bagi Allah. Sebab itu sebagai manusia terkadang kita berpikir, kita berpendapat, mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar melewati firman ini, bahwa segala yang terjadi atas Maria semua itu karena perkenanan Tuhan. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita, suka maupun duka dalam hidup kita. Semua itu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan yang mungkin tidak kita pahami dalam hidup kita, tetapi itulah yang Tuhan rancangkan bagi kita. Kemudian yang kedua, jemaat Tuhan, apapun itu dalam hidup kita sepatutnya kita berserah diri kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti pasrah. Kalau pasrah kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya menunggu saja, kita hanya berpangku tangan. Tetapi ketika kita berserah diri, kita belajar bagaimana Maria mempercayakan hidupnya di dalam rencana Tuhan, melakukan kehendaknya melewati firman-Nya, dan daripada itu terus berdoa dan bersyukur sampai saat di mana Tuhan menghendaki apa yang Tuhan rencanakan itu terwujud dalam kehidupannya, menjadi sebuah jawaban bahwa ada peristiwa besar yang akan terjadi di dalam kehidupan Maria melewati kelahiran Yesus. Demikian juga kita meyakini kehidupan kita, apapun itu dalam kehidupan kita, mari kita berserah diri dalam Tuhan, agar kehidupan kita tetap dipimpin dalam Roh Kudus, dan kita boleh melihat bagaimana pekerjaan baik Tuhan bagi kita boleh mendatangkan kebaikan demi kebaikan, tidak hanya bagi kita tetapi bagi semua orang, hingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, biar melewati firman Tuhan ini kita boleh hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan, meskipun sampai saat ini kita masih mengalami dan berhadapan dengan keadaan dunia karena pandemi COVID-19 ini. Meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tapi mari kita percaya bahwa itulah kehendak Tuhan yang hendak mengajarkan kita sesuatu untuk memahami bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita, dan juga mengajarkan kita untuk berserah diri, bahwa tidak dengan kemampuan, tidak dengan kepintaran kegagahan kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan kita boleh melewati banyak hal di kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini kita tetap diberikan perlindungan dan berkat di kehidupan kita. Biarlah firman ini boleh menguatkan dan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Amin buat firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, yang kami rasakan dan kami alami di sepanjang hidup ini. Penuhilah hati kami dengan sukacita untuk menerima kabar sukacita melewati kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama saat ini. Tuhan telah mempersiapkan hati dan hidup kami untuk menyambut Sang Juru Selamat hadir di tengah hati dan kehidupan kami orang percaya. Ajarlah kami untuk terus bersyukur dan berserah diri atas setiap rencana dan kehendak-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami ya Tuhan, untuk terus setia dan taat kepada kehendak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur padamu
karena Engkau telah berkenan memelihara umat-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami dan rasakan di tengah kehidupan dunia kami saat ini, hanya dalam perlindungan dan kasih kemurahan-Mu, kami tetap dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami dengan baik dan setia. Kami percaya Tuhan, saat ini di tengah kehidupan jemaat dan keluarga rumah tangga Kristen-Mu, Engkau boleh hadir, menyertai dan memberkati dengan kedamaian dan sukacita. Mampukan kami untuk berjuang di tengah pergumulan hidup kami. Ajar kami untuk bersyukur di dalam segala hal. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hilang dan sesat dari jalan keselamatan yang Engkau beri dalam Kristus Yesus bagi kami yang percaya. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan cita-cita dan masa depan. Berilah kesehatan dan kecerdasan dan semangat untuk mencapai setiap harapan, berguna bagi bangsa, negara, gereja, dan menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan, karuniakan sukacita melalui kesehatan dan berkat senantiasa dalam hidup dan kehidupan mereka sekalian. Diberkati setiap usaha dan pekerjaan, tugas tanggung jawab yang boleh dilakukan dan direncanakan dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga boleh berkenan, mencukupkan, bahkan berkelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka melewati perawatan, dan diberikan mereka boleh menerima kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka boleh sembuh seperti sedia kala dan boleh beraktivitas kembali dengan baik seperti apa yang diharapkan. Kami bersyukur atas keberadaan dan kehadiran orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati mereka agar tetap sehat dan menjadi teladan serta sukacita bagi kami, orang-orang muda dan anak-anak di dalam keluarga, sehingga kehadiran orang tua kami tetap boleh mendatangkan kebahagiaan di tengah keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu, terkhusus gereja Kalimantan Evangelis yang ada di kawasan Caris, Malawen Raya, dan khususnya jemaat GKI Sababilah di tempat ini. Kami sekalian yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani, penatua diakon, pengurus lingkungan Gloria Jemaat GKI Sababilah, bersama kami selaku pendeta, pemain musik, singer, tim perekaman ibadah jemaat yang ada di Sababilah. Mari Engkau memberkati ya Tuhan, agar setiap pelayanan boleh kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh membangun kehidupan jemaat-Mu meskipun di dalam keterbatasan. Kami percaya kuasa Tuhan boleh hadir dan memberkatinya. Berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin-pemimpinnya. Biarlah segala sesuatu yang boleh dilakukan di dalam Tuhan boleh mendatangkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat, dan terkhusus pemerintah daerah dan juga desa yang ada di Sababilah ini, agar apa yang boleh mereka lakukan di dalam Tuhan bagi seluruh masyarakat boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami, doa dan permohonan kami sekalian hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita mendengar nas pengantar. Mereka semua akan datang dari Seba, akan bawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya pasal 16 ayat 6b. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Serta ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 50 bait yang pertama sampai persembahan syukur selesai dikumpulkan. Yesus
Jemaat kami undang untuk berdiri, kita bersama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.